Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama Talk Show di channel Al Syahrul. Ya, wis. Kali ini kita akan membahas nikah muda karena banyak yang kontroversi yang luar biasa di dunia entertainment. Sebagian orang menganggap bahwa nikah muda itu salah. Oke, di sini kami punya bintang tamu teman-teman. Jadi dia itu nikah muda dan juga bakalan sukses di usia muda. Siapakah dia? Dia Rahman. Silakan duduk Mbak, silakan. Ini itu ya teman-teman ya. Ini itu dia lulus SMA langsung nikah. Tapi dia berkeyakinan bahwa nikahnya itu bakalan membawa sukses di dunia. Jadi kalau tertekan itu kan pasti ada tekanan dari orang tua atau enggak dari siapa ya. Kalau saya sih, orang tua saya juga nggak memaksakan, cuma maksudnya memberikan keputusan sepenuhnya tuh kepada saya. Tetapi gimana ya, mungkin yang mereka tahu, teman-teman saya yang bilang kayak gitu, mungkin taunya orang tua saya menekan buat nikah muda. Oke, di sini itu kan tadi kata Mbak Seha itu kan nikah mudanya itu bukan karena tertekan ya teman-teman, karena kepinginnya dia juga ya Mbak ya. Alasannya yang satu pertama itu karena ada yang ngajak nikah. Dan ngajak nikah teman-teman. Kan belum itu kita pacaran terus ngajak nikah, enggak kan? Iyalah. Kamu juga enggak kan? Kalau kamu ngajak nikah ke saya kan pasti gimana ya, pikir-pikir dulu kan, kamu kan masih sekolah. Iya, kan. Lah kan kalau Pak Danang kan gini ya, dia juga udah kerja, udah punya kerjaan. Jadi saya juga pikir-pikir kayak gitu, orang tua saya tuh kalau mau nikah ya sama yang udah mapan. Nah dia kan berhubung dia udah mapan terus dekat sama saya, jadi dia itu ngajakin saya nikah. Lah kalau nggak ngajakin saya nikah juga saya nggak bakal nikah kayak gitu teman-teman. Jadi nikahin muda itu tidak ada yang salah sebenarnya ya Mbak ya. Iya. Juga untuk menghindari fitnah belaka. Sebenarnya sih tergantung dari sebenarnya keputusan dari mereka berdua sih, maksudnya yang udah nikah terus suaminya ngizinin kuliah apa enggak. Kalau suami saya itu karena saya baru lulus SMA, terus saya pengen kuliah, saya izin sama dia, terus dia ngizinin saya kuliah, jadi saya kuliah. Kalau nggak ngizinin juga saya nggak bakal kuliah kayak gitu. Iya. Nah di situ hambatannya sih banyak sih ya, soalnya kalau pagi kan saya menyiapin buat diri saya sendiri sama buat suami, bukan buat saya karena sendiri itu gitu. juga termasuk kewajiban seorang istri. Kewajiban seorang istri maksudnya kayak gitu. Jadi lebih mikirin orang lain dulu lah, malah suami dulu. Yang penting suami udah siap baru aku siap-siap kayak gitu. Seperti itu sih. Nah di sini kan dia sambil kuliah, mungkin ada rencana untuk punya momongan Mbak. Ya pastilah. Kalau udah nikah pasti pengen punya keturunan gitu. Ada, tapi sebenarnya ini udah lagi rencana sih gitu, lagi udah program, tapi ya belum dikasih sih ya. Sebenarnya kita sehabis nikah udah gimana ya, udah nggak ngalangin sih, nggak pakai KB atau apa kayak gitu, enggak, cuman belum dikasih aja sama Allah. Mungkin Allah juga tahu lah aku masih capek kuliah, mungkin nanti dulu 1 tahun lagi. Ya ini udah 1 tahun, udah mau 1 tahun, nanti insya Allah mau lagi program maksudnya kayak gitu. Semoga bisa. Di SMA Negeri 1 Jatibarang. SMA Negeri 1 Jatibarang. Silakan linknya kalau mau daftar teman-teman. Dan di situ sponsor. Kita tuh ketemu di situ. Waktu awal saya kan kelas 10. Nah, Pak Danang udah di situ tuh ngajar saya, ngajar kerja apa ya? Olahraga. Iya, olahraga. Pas kelas 10 itu nggak ada rasa apa ya, aku suka sama guru itu, enggak, kayak biasa aja sih. Lihat Pak Danang ya guru aku, dia apa ya ngajar aku biasa aja, aku juga perhatiin biasa kayak guru yang lain lah, biasa aja gitu.
Terus Pak Danang juga waktu itu ya nggak, sama aku juga nggak memperhatikan banget sih, biasa aja gitu kayak murid yang lain kayak gitu. Terus pas kelas 2 SMA, berarti kelas 11 ya, kelas 11 itu mulai gimana ya, aku itu kan aktif kegiatan, terus aku berangkat terus tuh, terus guru-guru kan pada kenal sama aku itu berteman sama orang yang suka berteman sama guru, maksudnya orangnya suka aktif, bercanda iya, sama guru. bercanda. Terus aku ke bawah sama dia, ke bawah bercanda sama guru lah, sama guru juga care gitulah, ngajak ngobrol. Terus aku ngajak ngobrol ke Pak Danang, teman aku itu ngajak ngobrol ke Pak Danang, terus aku ikut-ikutan. Terus Pak Danangnya itu minta gimana ya, minta nomor WA-nya dong kayak gitu, nanti tak save kayak gitu sama si Rizka sama aku. Terus aku ya udah Pak, save aja kayak gitu. Terus udah di save, setelah itu kita mulai chatannya juga biasa aja, lucu banget bawangnya kalau chatan. Kita tuh gimana ya, lucu banget bawangnya, setiap kalau ngechat juga nggak sering-sering sih, cuma sewaktu kalau lagi istirahat sama temen aku ya. Terus chatannya juga sama temen aku itu terbuka, aku sama temen aku, Riz, nih aku ngechat Pak Danang kayak gini, terus Rizkanya juga, oh lucu banget kayak gini, dibaca sama temen aku kayak gitu, nggak tertutup kayak gitu. Terus setelah itu kan chatannya kadang tanya Pak Danang lagi ngapain kayak gitu. Terus akunya bilang lagi ini Pak, lagi makan Pak, lagi apa. Lama kelamaan itu aku sama Pak Danang chatnya semakin gimana ya, mendalamnya itu ke perasaan apa ya, dia perasaan kita, terus saling nyaman aja lah satu sama lain. Kalau aku nggak ngechat dia nanyain kok nggak ngechat aku, terus kalau dia nggak ngechat aku juga akunya nungguin gitu chatanya Pak Danang kayak gitu. So sweet sekali. Terus gimana Mbak? Gitu. Setelah itu kita gimana ya, Pak Danang itu main sama guru, jadi di rumah itu rame lah, nggak cuma berdua kayak gitu. Terus udah main kayak gitu, udah kayak gitu, lama kelamaan Pak Danangnya main sendiri ke rumah aku. Nah jadi waktu itu mama itu tanyain Pak Danang kalau mau seriusan sama saya silakan monggo, tapi jangan kayak gini, nggak enak kalau main terus kayak gitu ya, guru main ke murid itu gimana ya, nggak enak lah sama tetangga kayak gitu. Padahal kan Pak Danang juga guru sih ya mau main, kadang juga minta bantuan ngoreksi kayak gitu. Tapi lama kelamaan juga dia main sendiri, terus akunya sendiri, terus sama keluarga paling lah kayak gitu ya, ngumpul bareng sama keluarga aku. Pak Danang juga sama keluarga aku itu udah deket banget kayaknya, gimana ya, bisa mencairkan, udah langsung care. Iya, bisa mencairkan suasananya lah gitu, nggak gimana ya, orangnya itu humble banget sama orang lain kayak gitu. Jadi orang tua aku juga, Kak kamu sama Pak Danang gimana sih, maksudnya Pak Danang itu ada niatan sama kamu kayak gitu. Terus nggak tahu mah, terus aku tanya sama Pak Danangnya, ya Pak Danang terus bilang ya aku mau seriusan sama kamu kayak gitu. Kalau kayak gitu ya bilang ke orang tua aku kayak gitu. Langsung ya terus? Nah waktu itu langsung bilang ke ibu aku kalau ya saya ada niatan sama anaknya ibunya memperbolehkan apa enggak kayak gitu. Terus ibu saya monggo, tapi saya mintanya anak saya diikat dulu, dilamar ya, kayak gitu. Saya diikat ya teman-teman. Kayak ayam ikat ngek. Dilamar terus. Ya dilamar kayak gitu. Terus akunya sih dulunya nggak mau dilamar. Pertama nggak mau dulu, nolak dulu pertama. Iya nolak, soalnya aku malu gitu ya, masih SMA kelas 2 masa gitu. mau dilamar? Masa mau dilamar kayak gitu ya. Aku juga pikirannya kayak gitu, tapi ibu aku bilangnya, tapi kan nama kamu kan nanti gimana di orang-orang, nanti takutnya jadi fitnah. Iya, jadi fitnah buat mainan doang sama guru kamu, buat apa main doang kayak gitu, nggak ada keseriusan gitu. Terus akunya iya sih ya mah, iya mendingan yang penting udah kata agama suruh kayak gini, yang penting kamu itu benar kayak gitu. Oh yaudah deh mah, yang penting aku kan gimana ya, kalau orang tua udah bilang kayak gitu, aku tuh katanya ridho Allah itu di orang tua, ridho orang tua juga. Nah aku kan
berarti ridhonya orang tua tuh kayak gitu, kamunya dilamar aja. Ya udah aku dilamar kayak gitu, aku mau deh, aku itu dilamar.